Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya di sini. Pagi ini saya mau mulai lagi intermittent fasting ya. Dan hari ini hari Senin. Saya mau mulai lagi. Saya mau mulai makan dari jam 12 sampai jam 6 ya, 6 sore. Dan ini dari pagi-pagi saya belum minum apa-apa. Dari pas bangun hari ini anak saya yang kedua itu ada sekolah 1 minggu lagi ya, dan setelah itu libur ya. 1 minggu sekolahnya cuma 3 kali saja, Senin, Rabu, dan Kamis ya, yang anak yang kedua itu. Nah sekarang saya kenapa belum minum ya, karena menyiapkan anak untuk sekolah segala macam ya, terus beres-beres rumah segala macam, dan baru selesai sekarang. Nah saya mau nikmati minum air hangat nih. Ini air hangat 1 gelas ya, kira-kira ini 500 ml maybe ya, 500 ml. Sudah itu saja. Sekarang sudah mau jam 9.30 ya, bentar lagi jam 12. Saya mau makan nanti jam 12. Menu hari ini saya mau telur rebus 2, terus salad ya, dibuat salad paprika, mentimun, tomat, terus kol dibuat salad ya. Nah makan pertama itu terus nanti jam 5 saya mau telur dadar 2, terus sayuran ya, sayuran dimasak biasa, dibening ya, atau dikukus. Dan nanti misalkan bisa buahnya bisa apel, bisa juga tomat ya, ada apel sih, nanti saya makan apel ya. Jadi kalorinya hari ini saya mau makan 1100 kalori. Kebutuhan saya kalorinya 1700, karena intermittent fasting saya kurangi 600 kalori ya, jadi 1100 kalori. Berikut dengan intermittent fastingnya cuman ya lebih ringan lah ya. Dulu kan saya intermittent fasting itu ngambil yang 22 jam ya, cuman lemas terus. Setelah itu saya gagal karena mungkin terlalu diporsir seperti itu 3 bulan. Nah setelah itu mau makan lagi tidak terkontrol. Sekarang ya saya mulai lagi, tapi yang ringan saja, yang penting konsisten ya. Normal kalau makan jam 12 sampai jam 6 itu seperti dapat intermittent fasting lah, hampir semua orang. Jam 12 sampai jam 6 itu banyaklah waktu makannya kan, 6 jam ya. Ada jeda makan yang lebih rileks, tidak terburu-buru seperti intermittent fasting 22 jam, cuma 2 jam makan, terburu-buru terus keburu kenyang, tidak bisa makan apa-apa lagi. Emang saya cepat turun waktu itu, cuman ya itu akhir setelah itunya jadi ya berat badan saja sih masih tidak terlalu ini ya, cuman ya ini mulai lagi saja ya, dari jam 12 sampai jam 6. Oke, saya mau minum dulu. Ini air hangat. Ya, selama berpuasa boleh minum air hangat, air lemon, terus teh hangat, kopi juga boleh. Yang terpenting kita menghindari gula saja ya. Gula. Ayo kita intermittent fasting biar badannya sehat, dan juga nanti pas lebaran lebih enteng ya, lebih setelah puasa itu badan lebih segar. Ya seperti itu, latihan untuk berpuasa juga nanti, biar mempersiapkan sebelum puasa tubuh kita sudah bersih dari makanan-makanan yang banyak lemaknya. Seperti saya kemarin tuh banyak karena libur ya anak-anak, jadi saya makannya kurang baik sih, terlalu banyak lemak kemarin pedas. Tapi tidak apa-apa lah, sekarang masih bisa dirubah lagi ya, bisa kita perbaiki lagi makannya ya. Sekali-kali bolehlah yang goreng-goreng, setiap seminggu sekali digoreng ya. Yang penting jangan terlalu banyak lah ya, jangan terlalu banyak kasih minyak.
Ayo kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu saya pecinta kopi. Waktu di Indonesia itu, saya kan pernah kerja dulu. Pagi-pagi jarang minum seperti ini air putih. Hampir sama sekali jarang. Pagi bangun-bangun tidur tuh ya membuat kopi gede. Mau berangkat kerja sarapan kopi. Jarang minum air hangat sebelum berangkat kerja. Kopi udah langsung. Sekarang kopi sudah hampir 13 tahun sama sekali tidak mengkonsumsi kopi seperti dulu ya. Sama sekali mungkin tidak. Kadang kalau sangat pengen sekali ya, paling satu itu setelah 6 bulan, setelah 7 bulan seperti itu. Jadi tidak setiap minggu juga minum kopi atau setiap hari. Pas lagi pengen sekali gitu. Mungkin dalam setelah 5 tahun satu kali gitu kopi, setelah 6 tahun satu kali itu ya. Seperti itu. Ya sekarang ini saja. Kebanyakan di 13 tahun sekarang ini sampai saat ini itu kebanyakan minum air lemon sih. Cuman ya sekarang dikurangi juga. Karena ya sama saya insya Allah sehat juga, minum air hangat juga bagus ya, karena saya takut lambung ya lama kelamaan terus lemon. Tapi ya emang sesuai pH-nya sih kalau lemon ya, asal jangan terlalu banyak. Cuman ya entahlah, saya merasa khawatir saja di usia 41 tahun itu lemon takut kena lambung gitu, terlalu asam-asam ya. Paling lemon untuk dibuat salad saja, campuran salad buah atau salad sayuran. Kebanyakan hari ini saya minum air hangat saja sih. Teh juga saya kenapa ya banyak takutnya. Saya teh juga saya takut kafeinnya tinggi, terus takut nanti kalau kebanyakan minum teh makanan yang kita konsumsi itu terhalangi gitu, jadi penyerapannya tuh semakin tidak langsung terserap karena kita minum teh. Jadi seperti itu sih saya takutnya. Tapi entahlah, mungkin ada yang lebih tahu lagi, bisa tanya ke yang profesional tentang teh itu bagaimana. Tapi saya takut sih seperti itu, takutnya. Saya pernah baca sekali di artikel ya, teh itu bisa memperlambat penyerapan protein seperti itu di dalam tubuh. Jadinya nanti kan saya intermittent fasting itu harus banyak proteinnya cukup. Kalau minum teh nanti penyerapannya kurang sempurna gitu ya. Itu saja sih alasan kenapa saya tidak suka teh gitu. Jadi air hangat saja, air putih. Dulu mah minumnya lemon juga apa, sekarang sudah lama sih, mungkin ada 2 bulanan 3 bulan sudah berhenti minum air lemon dan air cuka apel. Paling cuka apel saya kasih buat masak saja, misalkan masak ayam kasih cuka apel jadi lebih enak rasanya. Pas saja masak kuah bakso kasih cuka apel jadi lebih asam gitu, enak, dia tidak terlalu banyak. Terus apalagi ya, lemon kasih buat salad, kasih buat misalkan membuat barbeque daging, kasih lemon atau atasnya itu lebih enak. Kasih perasan lemon, dagingnya lebih enak pokoknya, rasanya lebih segar, tidak enak. Ya itu saja sih kegiatan saya di usia hampir 42 tahun. Sebentar lagi saya, sekarang kan Januari, setelah 6 bulan ya saya hitungnya 42 biasanya gitu kan. Saya tidak mau cuman 6 bulan kan itunya kurangnya ya, menuju ke 42 tahun itu ya. Semakin kesini saya semakin semakin serba dikurangi lah. Dulu sering lemon, dulu tidak lemon, terus hampir setiap minum harus kasih lemon gitu. Tapi sekarang saya sudah terbiasa, air hangat juga enak gitu. Kalau dulu waktu masih kecil atau ketika di Indonesia, kalau minum air hangat suka ada rasanya. Kalau hangat itu
sama sekali tidak bisa minum air hangat, air biasa, air putih, karena seperti apa ya, ada rasanya beda gitu. Lebih baik air biasa dingin, tidak kasih air campuran air panas. Tapi sekarang sih sudah terbiasa lagi air hangat setiap pagi, pokoknya setelah makan terus sebelum tidur, enak gitu ke perut, terus ke pencernaan juga lebih lancar, gampang gitu ya. Udah berbeda lah sok usia dulu dengan sekarang, metabolismenya juga berbeda, sedikit melambat. Jadi ya kita sesuaikan dengan apa bantuannya misalkan seperti air hangat, konsumsi air hangat rutin, bagus juga untuk membersihkan usus-usus yang arteri ya, untuk aliran darah itu. Nah itu kan di arteri banyak, misalkan banyak makan minyak, lemak, itu di dalamnya itu berlemak itu. Nah kalau sering minum air hangat nanti lancar, tidak ada penyempitan pembuluh darah. Itu fungsinya air hangat. Ya juga hampir air hangat setiap hari. Pokoknya kalau minum kasih air panas setengah, air dingin biasa setengah, seperti itu. Hampir setiap minum pokoknya setiap hari ya, tidak langsung air biasa ya, langsung kasih dulu air panas. Jadi entah mengapa perasaan lebih menenangkan di perut gitu. Setelah makan juga enak, sebelum tidur juga bikin tidur lebih cepat mengantuk gitu kalau setelah minum air hangat. Sekarang itu jam 10 sudah benar-benar mengantuk, jam 10. Cuman ya kadang sambil nunggu anak-anak itu kadang ya karena libur suka senang masih main gitu jam 10 padahal saya sudah ngantuk sekali pengen tidur. Untuk tidur siang saya hampir sama sekali jarang, tidak pernah tidur siang. Ya sekali-sekali misalkan kalau pas dingin sekali ya akhirnya ambil selimut di kursi ketiduran gitu. Tapi ya rata-rata kalau siang sama sekali nggak pernah tidur siang sih. Jadi mungkin penyebab kalau malam tuh langsung ngantuk dari sekitar jam 9 itu 10 itu sudah benar-benar ngantuk. Dan juga saya baca di artikel itu, tidur itu yang bisa menyebabkan awet muda itu dari jam 9. Terus kalau jam tidur pagi subuh itu bisa cepat tua ya. Setelah subuh itu kurang bagus, bisa menyebabkan penuaan dini, jadi lebih tua gitu, cepat lebih tuanya. Kalau tidur siang jam 11 bagus untuk otak, jam 11 jam 12 sebelum duhur itu bagus. Nah tidur asar juga kurang bagus. Tidur asar itu katanya bisa bikin kita itu seperti linglung ya, linglung kurang bagus. Kalau maghrib juga, setelah maghrib kurang bagus, bisa mendatangkan penyakit. Nah jadi yang tidur yang paling bagus itu ya sesuai anjuran Nabi, kan Nabi setelah Isya Nabi itu tidur ya. Nah seperti itu, jadi makanya badannya bagus ya. Nabi itu badannya berotot, perutnya, karena banyak tidurnya itu lebih awal, jadi proses pembakaran lemaknya itu di waktu tidur itu, tidurnya benar-benar tidur gitu, bukan sedikit-sedikit bangun, terbangun, dengar ini dengar itu, tidak tenang. Jadi seperti tidak tidur gitu. Tapi kalau tidurnya tenang, kamarnya gelap, tidur benar-benar tidur, pagi-pagi kan bangun segar gitu, sehat lah, seperti itu. Pernah dulu juga saya mengalami tidak bisa tidur jam 11 ya, seperti itu ya. Tapi ya akhirnya paksakan saja, saya akhirnya bisa sih sekarang, alhamdulillah. Jam 9 jam 10 sudah mengantuk ya. Caranya pokoknya jangan buka handphone, jangan menonton TV, terus paksakan tidur, pejamkan mata seperti itu. Dan jangan tidur siang saja sih. Terus kalau tidak bisa tidur, baca doa dulu sebelum tidur, doa tidur. Terus baca ayat kursi sebelum tidur, seperti itu. Doa tidur, baca ayat kursi sampai benar-benar tertidur lah, zikir. Emang susah tapi alhamdulillah sih bisa akhirnya gitu.
tenangkan lah pokoknya. Kalau ada pikiran tuh berusahakan dikosongkan. Jadi mungkin yang penyebab tidak bisa tidur itu karena kepikiran otak kita itu tidak berhenti berpikir tentang ketakutan, tentang apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, apa yang kita khawatirkan gitu kan, seperti itu. Jadi itu alasannya mungkin tidur itu akhirnya susah gitu, susah untuk tidur karena pikiran kita terus ke situ. Otak tuh tidak berhenti, mata terpejam tapi otak tidak berhenti ya. Makanya itu ya cara yang paling ampuh, jangan tidur siang terus pas ya minta mohon sama Allah bantu ya dengan berzikir gitu, berzikir paksakan, ya Allah pengen istirahat, berzikir, istighfar, terus zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, seperti itu sampai benar-benar tidur bebas zikirnya, mau salawat Nabi, mau baca bismillah al-fatihah terus bolak-balik ya sampai tahu-tahu tidur saja, seperti itu. Ya itu sih pengalaman saya dulu. Pernah saya juga insomnia, susah sekali tidur. Jam 3 masih ngantuk-ngantuk itu subuh. Jadi seperti itu ya. Sekarang mah ya dibebaskan aja, pokoknya jam 9 tidur saja, seperti itu. Kalau dulu sih ya susah tidur itu ya karena keadaan juga sih. Dulu kan pertama punya anak, terus kadang suami juga kan pulang ke rumahnya itu jam 3, jam 4, jadi nunggu gitu. Nah seperti itu, jadi tidurnya tuh ya pagi terus, sudah tidur malam. Nah sekarang mah ya tidur ya kalau mah dah tuh perempuan butuh tidur kan, ya tidur we pokoknya jam 9 harus tidur we. Nah, terus bisa menyesuaikan kan menikah itu ya. Kalau yang tidak bisa menyesuaikan ya itu mah terserah gitu. Cuman kan ya saya mah sekarang sih mau tidur gitu, butuh untuk kesehatan fisik dan mental, psikis segala macam. Jam 9 tidur seperti itu. Kalau yang tidak bisa berubah tidurnya ya itu bukan masalah saya sih kan, seperti itu. Oke, selamat pagi dan saya mau lanjut menyelesaikan minum airnya. Saya hari ini sih sebenarnya agak ngantuk juga sekarang jam 10-11 ya, karena saya bangun pagi sekali hari ini subuh ya. Biasa nyiapkan kalau ada anak ke sekolah sih tidak bisa bangun pas adzan, tidak bisa, harus sebelum adzan, seperti itu. Terus kemarin malam itu terbangun juga sih entah jam 1 atau jam 2 karena ada mati lampu sejam, mati lampu pas cuaca dingin sekali, dingin deh pas tidur itu, terus mati lampu sejam. Cuman tidak lihat jam berapa, cuman lama sih, lama mati lampu. Ya lebih baik saya habiskan ini airnya. Mumpung selagi hangat, biar membantu proses pembersihan sisa-sisa makanan di usus itu, biar nanti bagus. Biasanya pagi-pagi itu lapar, jam 8 makan seperti itu ya. Tapi sekarang sih saya mau mulai lagi, mau makan jam 12 lagi sampai jam 6 ya sih. Dah kalau kita menuruti hawa nafsu ya, segala apa juga pengen dimakan, lapar bawaannya gitu. Tapi kan kalau ingin mengontrol, yang paling utama kalau bisa kita mengontrol lapar, kita juga bisa mengontrol apapun gitu. Kalau kita bisa mengontrol lapar, itu sih kan saya belajar dari
bukan dari prinsip saya sendiri sih, tapi saya belajar dari ahlinya ya, dari pakarnya. Kata saya mengutip kutipan dari Jadul Akbar seperti itu tentang kesehatan itu. Yang saya barusan bicarakan itu juga semua dari saya belajar dari Jadul Akbar, seperti cara Nabi tidur setelah Isya juga Bu. Ya, saya tahunya dari Jadul Akbar ya. Seperti itu. Kutipan, mengutip. Yalah, dari siapa lagi ya? Apalagi saya harus banyak-banyak belajar juga sih. Apalagi kalau saya seperti hidup itu tidak bergaul kan di sini, tidak ada teman. Ya harus pintar-pintar kita mendengarkan hal-hal yang benar-benar bagus gitu. Kita meskipun kita tidak berguru langsung dengan orang dia mata langsung dari mata ke mata atau langsung ya, kan kita juga saya bisa belajar juga dari online juga kan, mendengarkan sesuatu yang bagus ya buat pemahaman kita gitu, cara pandang kita seperti itu, daripada sama sekali kita tidak belajar ya, nanti ya kita tidak tahu apa-apa. Ya itu saja di tahun 2026 ini ya masih sama sih ya, saya masih sama gitu, cuman ya tahun ini sebenarnya sih saya mau lebih mengurangi handphone gitu, melihat handphone, menggunakan handphone gitu, mobile, untuk kesehatan sih, kesehatan mental segala macam seperti itu. Ya terus terang sih saya cuman melihat, kalau buka handphone cuma melihat YouTube saja, berita TV juga saya tidak melihat TV. Kalau TV rame itu biasanya kalau ada anak-anak. Kalau saya di rumah ya sepi sih, saya sebenarnya tidak suka TV, lebih lebih suka tenang gitu. Kalau anak-anak ada misalkan di rumah pasti TV kartun seperti itu. Tapi kalau tidak anak-anak ya, saya kalau sedang makan paling saya buka TV itu dengar cerita horor sih. Ya senangnya saya sih cerita horor gitu, bukan cerita fiksi tapi senangnya yang kisah nyata gitu. Ya, saya banyak sekali channel yang saya tahu, yang selalu saya buka ya di YouTube itu, Kembara Sunyi, Badru Caps Lock, terus Lentera Malam, Malam Mencekam, yaitu cerita malam, pokoknya yang horor-horor. Tapi yang paling favorit yaitu 4 itu, Badru Caps Lock, terus Kembara Sunyi, Malam Mencekam. Itu saja yang saya tahu. Lentera Malam, ada 4 mungkin channel horor ya kan. Makanya saya terinspirasi dulu pernah membuat cerita ya dari cerita horor itu juga terinspirasi. Jadi saya kan pernah mendongeng ya, di YouTube ada satu videonya Alam Bunian ya, terinspirasi dari kisah itu, cuman bukan menyontek dari situ, cuman terinspirasi ya, jadi rangkuman. Jadi, tapi bukan dari yang mereka pernah alami sih, bukan, itu kan fiksi, itu saya yang mengarang itu, bukan kisah nyata. Kan ada di YouTube terserat di Alam Bunian itu. Saya ingin ya belajar sih sebenarnya mengarang gitu ya, kan mereka juga itu jadi terkenal ya, channelnya bagus. Kalau Kembara Sunyi kan dia ceritanya tanpa mengundang narasumber ya. Nah saya belajar seperti itu, berbicara, menceritakan kembali misalkan. Ya senang sih kalau saya, senang menjadi reporter. Menjadi pembawa acara seperti itu ya, dulu sih cita-cita saya seperti itu, pembawa acara TV ya. Tapi sekarang ya sudah ada anak, susah. Kalau dulu sih cuman ya masalahnya tidak ada kenalan, tidak ada jalan menuju ke situ waktu itu. Ya sudah ditakdirkan, mungkin tidak ada background bawaan belajar gitu. Kalau dulu belajar public speaking mungkin ya, saya senang sebenarnya public speaking gitu. Saya senang kalau orangnya punya rasa ingin tahu yang benar, yang bagus gitu, ingin mengetahui daerah-daerah luar seperti itu, pedalaman lah. Saya senang sih mau jadi reporter seperti itu.
perjalanan ke hutan, seperti itu sih saya senangnya reporternya, mewawancarai orang-orang pedalaman, makanannya seperti apa, seperti jejak petualang, seperti itu. Dulu sih saya senang mau seperti itu. Ya cuman ya saya tidak, pergaulannya mungkin ya, saya tidak mengenal orang-orang yang berkarir di situ. Terus ya harus ada ya apa, kita harus bawa bekal juga sih, harus kuliah di manajemen and public speaking seperti itu, biar mantap ya, biar rasa percaya dirinya bagus, penampilan juga nanti belajar bagaimana, body language-nya juga bagaimana, rasa percaya dirinya bagaimana. Tapi saya senang sih mau ke situ sebenarnya tujuannya. Cuman ya sekarang sudah saya berkeluarga, sudah ada anak, ya saya melakukan terbaik untuk anak-anak dalam mendidik segala macamnya, seperti itu. Ya itu saja cerita singkat saya di flashback dari tahun ke tahun sampai tahun 2026 ini, sampai saya usia 42 tahun sekarang ini. Oke, selamat mendengarkan cerita panjang saya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.